Oke, nomor satu. Ntar abis ini kita bahas sedikit soal turunan fungsi dari turunan. Beberapa fungsi dari turunan. Oke, nomor satu ya. Ini kelihatan kan ya saya coret-coret ya. Kelihatan, Pak. Oke. Kelihatan. Oke. T kuadrat min 10T plus 2. Ntar kalau ada yang salah soalnya tolong diingetin aja. Ini kan rumusnya ini. Fungsi dari T gitu kan. Sebenarnya soalnya nggak, kalau ngelihat bukunya itu soalnya tuh nggak cuma minta turunin aja. Sebenarnya ini fungsi kecepatan nih, karena dia tuh T itu kan kalau di fisika dasar itu kan waktu ya, second ya. Jadi ini tuh fungsi dari satu kecepatan yang ditransform dalam bentuk T gitu. Ntar banyak aplikasinya di soal itu dia bahas. Nah, misalkan tentukan ketika benda sedang berhenti, gitu kan. Kalau misalnya ya definisi dari fungsi dari T ini dia sama dengan kan sebagai jarak atau X, ya kan? Maka ini kan satuannya meter nih harusnya awalnya. Jadi kalau misalnya pertanyaannya adalah tentukan ketika benda sedang berhenti, maka kita harus bikin fungsi turunan dulu, bikin dia satu apa namanya, jadi F aksen, supaya ntar dia jadi V kecepatan. Ntar kita dapat ini ntar satuannya meter per second. Jadi ketika ditanya misalnya kecepatannya itu sama dengan 0, saat dia berhenti kan kecepatannya sama dengan 0, berarti baru di bawah ini di F aksen ini yang dia disama dengan 0. Itu. Kalau misalnya pertanyaannya tentukan ketika benda itu apa namanya memiliki percepatan 0, berarti dari fungsi yang F aksen ini kita turun lagi sekali lagi di F double aksen. Di sini baru dia jadi A percepatan. Kayak gitu. Baru ntar ini disama dengan 0, tergantung soalnya ya. Tapi poinnya ini satu fungsi yang dia itu di apa namanya dalam bentuk second, berarti kita bisa bilang dalam bentuk T itu berarti kita bilang itu ada turunan dari ya kecepatan, percepatan, dan turunannya, termasuk jarak juga. Gitu. Ini saya hapus dulu. Itu cuma kenalan singkat aja. Nah, sekarang kalau di soal saya kan saya cuma minta diturunin aja sekali kan. Nah, penurunannya ya pun sederhana aja kalau kita ngelihat apa namanya suatu fungsi yang berupa, kalau di penjelasan saya sebelumnya, kalau dia berupa penjumlahan atau pertambahan, maka cara nuruninnya itu pun ya tinggal lakuin masing-masing ini gitu. Kalau ada teman-teman kemarin saya sempat lihat sih ada yang nulis di sini bagus, kayak jadi misalnya di sini kayak dijadiin D dalam kurung T kuadrat per DT gitu kan, min D 10T per DT. Ini kalian udah ngikutin kaidahnya. Bagus sih, bagus banget. Jadi ini juga cara yang paling kelihatan secara matematisnya, secara urutannya ini udah bagus gitu. Tapi kalau kita mau bahas sekarang, kita bahas cepat aja ya. Jadi kita langsung turunin aja masing-masing. Berarti kalau ini kan tinggal jadi duanya turun kan? Jadi berapa? T kuadrat diturunin jadi berapa? 2T. 2T. 2T, Pak. 2T, betul. Terus ini 10T? 10. 10 aja. Ya kan? T-nya ini kan pekat 1, dikurangin 1, turun kan? Dikurangin 1, 0. Di 10 aja. Minnya jangan lupa. Minnya jangan lupa, ya. Yang ini ada nggak T-nya? 12. Ada kan? Karena dia konstanta, dia 0. Berarti kita plus 0 atau nggak usah ditulis sama sekali juga nggak masalah. Jadi hasil turunnya tinggal 2T min 10. Tuh. Gampang kan? Nomor 2. Nomor 2 pun juga masih
gampang. Cuma pangkatnya lebih banyak aja. 9T kuadrat plus 15T plus 10. Berarti ini katakanlah ya F, maka F aksennya sama dengan berapa? 3-nya turun kan? 3 ke depan. T-nya di pangkat 2. 1, 2. Min. 2-nya turun. 2-nya kali 9 berapa? 18. 18 T, Pak. 18T ini Tambah 15. tambah 15. Tambah 15 tambah 0. Tambah 0. Ini nggak usah ya. Ini jawabannya. Ya kan? Ini yang 1 sampai 4 kayaknya masih gampang kok. 3. T pangkat 3 12T kuadrat plus 36T. Monggo, siapa nih? Berapa? Langsung kalau udah 3T kuadrat dikurang 12T, Pak. 24T. kurang Ditambah 36. 24T ya 24T plus 36. 36. Oke, 36. benar. Benar. Coba saya acak aja ya, nanya. Sebut namanya, ntar nggak usah malu, ntar kita sama-sama belajar bareng kok. Kita aja. Ini T pangkat 4 min 4T plus 1. Berarti turunannya, ini saya yang manggil ya namanya ya, pengen denger aja. Kalau partisipannya makin lama makin dikit nih. Coba pengen dengar puja-puja. Puja ada nggak? Ada, Pak. Ada, coba puja pelan-pelan. Berapa nih turunannya berarti? T4. Hah? Berapa? T4 jadi 4T pangkat 3. 4T pangkat 3. Betul. Min 4. Min 4. Ininya 0 ya. Iya. Oke. Gampang ya. Jadi kalau 1 sampai 4 nih, ini hasilnya. Coba dicek punya temennya. Ya, ini hasilnya nih saya kotakin. Ini saya screenshot, saya taruh di grup. Ntar kalau ada yang mau meriksa lagi jawabannya. Saya screenshot, saya taruh di grup. Sebelum kita beranjak ke sebelumnya, kesudahnya. Oke. Nah, berikutnya yang nomor 5. Nah, ini udah mulai agak menantang dikit karena kita udah mulai pakai aturan dari pembagian ya. Fungsinya S sama dengan per T kuadrat min plus plus 1. Nah, oke. Nah, ini saya minta lagi suaranya. Kita sama bareng-bareng. Ini bukan ini ya, ngetes atau apa. Saya minta suaranya Ibnu Fajar. Ada nggak? Hadir, Pak. Hadir. Coba, ini kan pembagian kemarin. Pembilang, penyebut. Kemarin rumusnya gimana? U aksen V U aksen V kali U V aksen dikali apa dikurang apa ditambah apa dikali dikurang Nah, kurang U V aksen per V per kuadrat. V kuadrat. Oke, berarti tinggal ikutin aja ya. Gampang kan? Berarti U-nya yang atas kan, U-nya yang ini V-nya. Berarti gimana jadinya? U aksen T diturunin jadi berapa? U aksennya itu 1 dikali kali V-nya T kuadrat ya. T kuadrat plus 1 ya. Terus dikurang ya. Kurang U aja T. kan. T dikali kali V aksennya berapa itu? ini T kuadrat plus 1. Berarti 2T. Oke, aman. Yeah. Bawahnya berarti ya udah T kuadrat plus 1 pangkat dikuadratin. Oke, good. Berarti ini sama dengan T kuadrat plus 1
min. Ya. Min berapa? T dikali 2T. 2T kuadrat. 2T kuadrat. 2T. Iya. Min 2T kuadrat. Min 2T kuadrat per T kuadrat. Plus Satu. 1 kuadrat. Ini berarti sama dengan, ini satu jenis kan, sama yang ini. Satu suku. Sama-sama T kuadrat. Berarti satu kambing dikurangin 2 kambing. Berarti min T kuadrat. Iya. Plus 1 per T kuadrat plus 1 kuadrat. kuadrat. Ini kalau begini aja sebenarnya udah betul. Kalau bisa disederhanain monggo, tapi ini udah dalam bentuk paling sederhananya sih. Jadi kalau ini pun kayak kita bikin jadi ini minus 1 dikali T kuadrat min 1, ini rasanya nggak bisa dicoret sama yang di bawah kan. Jadi ini udah bentuk, kebetulan udah dalam bentuk paling sederhana. Ini nggak perlu nggak apa-apa kalau nggak perlu dikeluarin nih yang penyebutnya. Jadi T pangkat 4 bla 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 gitu. Ntar malah jadi kepanjangan. Justru ini udah bentuk yang sederhananya. Jadi sampai sini udah benar. Tapi kalau ntar ada yang jawabannya pun sampai dia dibongkar ya nggak apa-apa. Nanti coba dicek punya temennya apa ada yang dibongkar atau enggak. Kayak gitu. Thank you, Ibnu. Oke, Pak. Oke, nomor 5 ini ya. Nomor 6. Nomor 6 itu rumusnya S sama dengan akar T dikali ya. Ini bukan akarnya panjang nih, dikali 3T kuadrat min 35T terus plus belum dalam kurungnya belum selesai. Ini agak panjang nih, plus 90. Nah, monggo nih siapa yang mau volunteer nih kalau saya nggak nyebut langsung nih. Ada yang mau volunteer nggak? Biar Ayo boleh suaranya. tidak, Pak? Boleh. Ayo, monggo. Siapa nih? Saya nggak bisa lihat. Beben, Pak. Benedikta, biasa panggil Beben. Benedikta. Oke, monggo Benedikta. Ini pertama-tama nih ngerjainnya pakai aturan mana? Biar sama-sama belajar kita ya, sekalian belajar buat teman-teman juga. Ini pakai aturan yang mana? Ini perkalian kan? Berarti pakai product rule. Berarti U dikali V kan? Iya, Pak. Oke, Ya, berarti pertama, apa? Partainya saya cari dulu turunannya itu kan iya benar. Pertama cari turunannya. Kan akar T itu sama dengan T setengah. Rumusnya dulu aja. Rumusnya dulu kayak Ibnu tadi. Ya, berarti apa? Product rule. U aksen kali V aksen ditambah U kali V aksen. U aksen dikali V aksen. U aksen dikali V ditambah U kali V aksen. Oke, berarti ini udah jelas ya. Berarti kita garis bawahin dulu. Ini U, ini V itu kan. Udah, baru sekali kita kata Benedikta diapain dulu nih T-nya? Nah, habis itu dicari dulu Pak masing-masingnya U sama V-nya itu turunannya berapa? Ya. Kan di sini ini T pangkat setengah. Berarti kalau misalnya diturunin jadi setengah T pangkat minus setengah. Oke, berarti ini kan T pangkat setengah ya kata Benedikta ya. Berarti ini kalau diturunin, ini U nih kan. Kalau dijadiin U aksen, berarti sama dengan setengah T pangkat minus setengah. Setengah T pangkat minus setengah. Oke. Ya, jadi teman-teman mungkin ada yang masih nanya, kok bisa nih T pangkat setengah? Jadi kalau akar, ya kita punya akar, ya ini ada akarnya sebenarnya punya pangkat nih. Misalnya nih kita punya angka N. Ini X pangkat N diakarin pangkat M. Berarti ini bisa ditulis jadi X pangkat N per M. Kalau misalnya akar kuadrat, ini sebenarnya nggak ditulis angka 2 ya, tapi kita tahu nih angkanya sebenarnya kuadrat, berarti ini 2. Berarti kalau ini akar T, berarti ini T pangkat, ini kan T-nya pangkat 1. Ikutin aja ini. Jadi T pangkat 1 per 2.
Oke, jadi tinggal udah dibikin kayak gini, diturunin nih sama Benedikta, setengahnya ke depan, dikali T, setengahnya dikurangin 1. Setengah kurangin 1, min setengah. Ya. Lanjut, Ben. V-nya berarti berapa? V aksennya, langsung aja V Kalau aksennya. di aksen itu saya turunin jadi Jadi 6T 6T kurang 35. kurang 35. Good. Berarti tinggal kalian aja kan ngikutin product rule ya. Iya, Pak. Berarti kita ke bawah. Ya, ini panjang nih soalnya. Panjang aja. Ini nggak bisa muat lagi ya? Oh, ya udahlah. Lanjut. Kita coba sempit-sempitin. Muat-muatin. Berarti U Baik. aksen kali V ya. U aksennya yang Iya. ini ya, setengah. Min setengah. Min setengah kali V. Dikali 3T kuadrat kurang 35T tambah 90. 3T kuadrat kurang 35T plus 90. Panjang nih. Ditambah T pangkat setengah. T pangkat setengah, ya. Kali 6T kurang 35. 6T kurang 35. Aduh, makin nggak kelihatan tulisannya. 35, oke. Ini ntar dikali-kaliin kan? Ya? Iya, Pak. Nah. langsung akhirnya. Bisa nggak ya? Coba deh. Pelan-pelan aja biar teman-teman bisa ngikutin. Oke, ini dulu setengah T min setengah dikali 3T kuadrat berapa? 3/2T pangkat 3/2. 3/2T pangkat 3/2. Oke. Nah, ini sekalian kita belajar bareng lagi. Ini kenapa bisa jadi 3/2? Ini kan min setengah. Ada lagi rumus nih. Kalau kita kali-kalian X pangkat M dikali X pangkat N, ini sama dengan X pangkat M plus N. Ini rumusnya kayak gini. Kalau dia dikali, nanti pangkatnya ditambah. Kalau dia dibagi, ya misalnya dibagi gitu ya, nanti pangkatnya ngurang. Karena ini dikali, setengah T pangkat min setengah dikali 3T kuadrat, kan sama-sama T nih. Pertama, koefisiennya dikali dulu, jadi 3/2 di depan, jelas ya. T pangkat min setengahnya dikali T kuadrat, baru ditambah dia. Jadi min setengah ditambah 2. 2 itu kan 4/2, berarti 4/2 dikurangin 1/2, jadi 3/2. Nah, selanjutnya itu Jess yang jelasin satu doang di depan. Selanjutnya, Ben. Ya, selanjutnya berarti minus min 35/2 T 35/2 T pangkat setengah. Oke. Terus ditambah 45T pangkat min setengah. 45T pangkat min setengah. Terus ditambah 6T pangkat 3/2. 6T pangkat 3/2 min 35T pangkat setengah. Pangkat setengah. Oke, ini tinggal nyocok-nyocokin mana yang sama ya. Ya kan? Tinggal nyocok-nyocokin. Jadi hasil akhirnya berapa, Ben? Ntar teman-teman tinggal ikutin aja. Hasil akhirnya berapa kamu dapat? 15/2 T pangkat 3/2. Bentar, 5. Oh, nulisnya di mana ini? Ntar lu, ini saya screenshot dulu yang atas. Yang atas itu yang ini jawabannya ya, tadi. Ini warna merah deh, warna kuning deh, hijau deh. Ini nih jawabannya. Ntar buat bantu meriksa soalnya. Oke, kita hapus dulu nih penuh soalnya. Oke, berapa, Ben? Hasil akhirnya nomor 6. 15/2 T pangkat 3/2. T pangkat 3/2 dikurang 105/2 pangkat setengah. 5/2 pangkat T pangkat setengah gitu ya? Iya. Oke. Ditambah 45 T pangkat min setengah. T pangkat min setengah. Udah, ini akhir-akhirnya.
Nih teman-teman ntar berhenti di sini. Lihat teman-temannya jawabannya udah benar apa enggak. Sebenarnya ini bisa berakhir di sini, oke. Tapi kalau teman-teman ada yang nyederhanain lagi, bisa nih sebenarnya Ben. Disederhanain lagi. Ya, disederhanain lagi bisa. Karena ternyata semuanya sama-sama punya T. Ya enggak? Kita bisa melakukan substitusi. Ya, gimana caranya? Kebetulan juga, ini yang atas nih pembilangnya. Semuanya tuh kelipatan 15. Ya, 105 itu kelipatan 15 juga. Kelipatan dari 7. 45, ya, walaupun ini nggak ada bawahnya 2, itu tetap kelipatan 15. Ya kan? Kelipatan dari 3. Jadi karena ada semuanya kelipatan 15, dan sama-sama semua ada T, berarti kita bisa ambil salah satu faktor yang sama semua. Ya, kita ambil satu faktornya itu yang ini. Kita keluarin nih si 15/2 T, ya, kita ambil terus kita ambil ini kan udah faktor paling kecil yang kita ambil. Sekarang pangkatnya kita mau ambil berapa? Ada pilihannya 3/2, ada setengah, ada min setengah. Kalau saya ngelihatnya, saya bakal ambil yang paling kecil. Kalau kita ambil yang paling gede, yang paling kecil nanti angkanya makin jelek, kan? Jadi kita ambil yang paling kecil supaya memudahkan yang paling kecil itu jadi satuan paling kecil juga nantinya. Jadi kita ambil ini nih, faktornya kita ambil dulu 15/2 dikali T min setengah. Baru kita bikin dalam kurung, kan karena ini dikali, ya kan? Tinggal cari pengali untuk bisa dapetin hasil masing-masing ini 1, 2, 3. Ya. Yang nomor 1, gimana caranya supaya 15/2 T pangkat min setengah ini kalau dikaliin hasilnya jadi nomor 1 nih. Jadi pangkat 3/2. Berarti dikali berapa di sini dia? Kan sama-sama udah 15/2. Ini udah sama-sama 15/2. Berarti kali 1 gitu kan. Koefisiennya. Sama-sama T, sama-sama T. Yang satunya pangkat 3/2, yang satunya pangkat min setengah. Oh, berarti biar dia jadi 3/2, dia harus ditambahin berapa? Tambahin 4/2. Ya kan? Jadi ini sama dalam kurungnya ini 1 dikali T pangkat 4/2. Supaya ntar dia dijumlahin jadi 3/2. Atau ya udah kalau mau langsung jadi T kuadrat. 4/2 kan 2. Ya kan? Nah, ini nomor 1. Ya, ini yang A deh misalnya. Ini A. Yang B ada minusnya kan, tulis dulu minusnya. Baru ngelihat 15/2 dikali berapa supaya hasilnya 105/2. Ya, yang jelas kan per 2-nya udah sama, jadi kita tulis per 2-nya kan sama-sama per 2, berarti per 1. 1 dikali 2 kan 2 ntar. 15 kali berapa yang dikali 100, hasilnya kali 105, 7. Ya kan tuh. T berapa yang hasilnya nanti dikali min setengah jadinya setengah. Ya T pangkat 1. Betul. Tambah 45. Ya kan, berarti ini berapa yang kalau dikali ini sama dengan ini tadi kan ini 3, berarti 6. Ya, cepet aja kan berarti. 6 ini udah T pangkat min setengah kan. Ini juga T pangkat min setengah, berarti ini dikali 1. Berarti kalau ditulis lagi hasil paling akhir ya jadi 15/2 T pangkat min setengah dikali T kuadrat min 7T plus 6. Kalau ada yang nyampe sini, ya udah ini juga jawabannya. Ini yang paling bagus karena dia yang paling sederhana. Tapi kalau ada yang jawabannya ini juga, ya udah nggak apa-apa, ini juga benar. Ya, jadi intinya kedua jawaban ini benar. Tapi kalau sebisa mungkin teman-teman kalau jawab sebisa mungkin kalau masih bisa dibikin sederhana, paling nggak tampilan ini kan sederhana ngelihatnya ya, itu akan lebih baik lagi. Di matematika tuh paling bisa menyederhanakan permasalahan itu yang paling baik gitu. Tapi sebenarnya kalau dari segi hasil kedua-duanya ini udah sama nih. Gitu. Pak, kalau akar T-nya dimasukin ke semua bilangan gimana, Pak?
akar T-nya dimasukin ke semua bulan. Maksudnya gimana? Jadi ini kan 35T ya. Nah, jadi tuh min 35T. Jadi min 35T akar T plus 90T gitu, Pak. Min 35T. Oh, ini maksudnya dari awal ya? Iya, dari awal. Min 35T plus 90 akar T. Kalau misalnya dimasukin ke akar, ini T nih. Misalnya nih dikali yang gampang dulu lah. Misalnya ini yang ngarang dulu aja ya, ngarang dulu soalnya nggak mesti harus soalnya sesuai ya. Misalnya dikali 2T, gitu ya misalnya. Ini kalau mau dimasukin ke akar, karena ini kan tadinya nggak akar nih. Ya, kalau kamu masukin akar, kamu seolah-olah kamu ngakarin dulu nih dia. Biar sama-sama ketemu akar-akar. Tapi kan hasilnya kalau diakarin dia berubah dong. Nah, gimana hasilnya supaya dia nggak berubah? Kita pangkatin 2 dulu, si 2T-nya. Kebayang nggak? Nangkep nggak? Karena kalau kamu misalnya punya 2T, terus kamu jadi masukin ke akar gitu aja langsung dikali, dia berubah angkanya. Enggak, Pak. Jadi 2T akar T gitu maksudnya. 2T akar T. Oh, 2T akar T bisa. Bisa. Cuma permasalahannya nanti pas kita turunin, kan kita butuh bentuk yang seperti ini nih. X pangkat N kan. Kalau kita nulisnya jadi 2, misalnya jadi 2T akar T, ini jadi bentuk yang nggak seperti ini gitu loh. Karena kita maunya, ini namanya bentuknya polinomial. Polinom. Jadi, kita nggak bisa dapetin bentuk ini. Kita jadi seolah-olah nulisnya ini jadi, kalau kayak gini jadi seolah-olah nulisnya jadi X akar X. Jadi, nggak bisa jadi diturunin langsung, walaupun nanti kamu pakai ini ya, pakai UV ya gitu ya? Iya, Pak. Hasilnya agak mirip sama Beben sih, cuma beda yang di akhirnya doang. Oke, saya paham. Jadi kamu iya. Jadi kamu misalnya gini ya, misalnya ini tadi, ini saya hapus dulu deh. Ini udah dikirim ke grup belum? Belum ya? Saya hapus dulu. Susah nih hapusnya. Ya udah nih, teman-teman tahu lah ya, ini bahwa ini tuh yang jawabannya yang saya kotakin ya. Saya hapus dulu. Supaya agak ribet. Oke, ini saya hapus dulu. Bagus pertanyaannya. Kita cek ya apakah bisa. Saya jadi akar T dikali apa? 3T kuadrat gitu kan. Min akar T dikali 35T gitu ya. Iya, Plus Pak. akar T dikali 90. Ini masing-masing kamu kerjainnya gini ya. Gini, Pak. Gimana? 35T akar T plus 90 akar T gitu. Iya, nggak apa-apa. Ini kan perkalian kan, nggak apa-apa. Nggak apa ya? Nggak apa-apa. Ini kan perkalian mau dibolak-balik, nggak masalah kan? Iya, Pak. Ya. Tapi kamu maksudnya ngerjainnya jadi, ini U, ini V, ini U gitu ya. Ini V gitu ya. Iya, Pak. Ini U, ini V. Kamu pakai product rule ya. Ini jadi U aksen gitu kan. Jadi tambah lebih panjang lagi ya. Iya, Pak. Oke. Ya udah gini aja, nanti kalau ini hasilnya sama kayak yang tadi, ya benar. Harusnya bisa. Harusnya ibaratnya gini. Kalau kita mau ke satu tujuan, ini jalannya panjang gitu. Tapi bukan berarti salah. Hasilnya tetap ke sana gitu nggak? Kalau yang tadi lebih singkat. Cuma buat teman-teman yang sebelumnya ngerjainnya caranya kayak gini, ke depannya, ya ketika udah ngeliat cara yang tadi, lebih baik ikutin cara yang tadi karena jatuhnya lebih mudah kan? Karena jatuhnya lebih mudah dan lebih cepat. Kalau ini mungkin kalau saya nggak akan kerjain karena ntar text time. Jadi secara konsep ini bisa. Karena kita seolah-olah nurunin satu-satu dulu. Satu ini ntar ditambahin hasil dari turunan produk rule yang ini berapa.
kita sebut ini misalnya ini A, ini B, ini C gitu kan. Nah, ntar nih tambahin, tambah-tambahin, ini kurang, ini tambah gitu kan. Udah, harusnya hasil sama. Tapi kalau hasilnya nggak sama, ya mungkin ada kesalahan dalam perhitungan gitu. Maka dari itu, karena semakin rumit kan semakin susah kita ngeceknya sebenarnya. Tapi ke depannya nanti teman-teman saya harapin sebelum dikerjain, itu dipikirin dulu cara langkahnya yang paling tepat gimana. Yang paling cepat, sorry, bukan paling tepat, paling cepat gimana. Jadi di matematika kita mencoba untuk melihat satu permasalahan tuh supaya kalau ada banyak pilihan opsi jalannya, kita pilih yang paling cepat dan benar. Gitu. Tadi kan cepat dan benar kan. Kalau ini benar, tapi mungkin agak lebih lama gitu. Kalau hasilnya sama, pokoknya benar deh. Saya bilang gitu ya. Kalau hasilnya sama yang tadi, yang saya dikotakin. At least sama yang di atas tadi loh. Nggak usah sama yang di bawahnya. Bukan. Sama yang ini itu benar. Karena secara konsep ini bisa. Ya. Tapi nggak saya kerjain ya. Cuma ntar ke depannya, teman-teman yang kerjaan pakai cara ini, harap bisa dialihkan pengerjaannya kayak tadi dulu, dibikin supaya dia jadi satu suku aja sehingga bisa langsung diturunin karena bentuknya udah penjumlahan. Kalau ini kan dibagi-bagi 3 partisi dan masing-masing perkalian, jadi pakai product rule masing-masing. Pasti lebih panjang sih. Gitu. Ya. Clear ya? Clear, Pak. Clear. Oke. Kalau hasilnya sama bisa. Secara konsep bisa. Sekarang nomor 7. 7 itu gimana soalnya? Gx sama dengan 1 plus 4 X pangkat 5, waduh, dikali 3 plus X min X kuadrat pangkat 8 dor. Oke, sebelum saya nanya siapa volunteernya, saya akan coba bantu teman-teman ngelihat dulu permasalahannya supaya sama lagi kita fokusnya coba bisa nyari cara yang langkah paling cepatnya gimana gitu. Penyederhanaan masalah ini dari cara yang paling cepat gimana. Kalau kita lihat kan ini seolah-olah kayaknya ini kayaknya bakal lebih rumit lagi gitu. Nah, sebagai seorang insinyur pun nantinya kalian dituntut untuk bisa melihat permasalahan yang rumit ini untuk bisa menyederhanakan ke dalam bentuk yang ini. Nah, kita caranya lihat sudut pandang itu pertama besaran dulu. Kalau secara besaran, ya, ini tuh perkalian intinya, ya nggak? Berarti ini kita bisa anggap U, ini kita bisa anggap V. Kayak gitu. Ya. Kebayang nggak? Jadi kita lihat dulu besarannya. Ini kita anggap U, ini yang rumit ini kita anggap V. Nah, U-nya tuh kita define yang mana nih U-nya? Ya, kalau saya mau ngelihat, saya mau U-nya tuh ini, yang di dalam kotaknya, bukan sama pangkatnya. Saya lihat dulu aja yang di dalam kotaknya. Ada beberapa yang ngerjain sekaligus sama pangkatnya. Kalau sama pangkatnya ntar jadi sama aja rumitnya gitu. Jadi kalau saya ngeliat U-nya itu yang di dalam kotaknya. Berarti ini sama dengan sebenarnya U pangkat 5, ini V pangkat 8. Gitu ya. Ngelihatnya kayak gini. Udah dibikin kayak gini, seolah-olah kita membayangkan bahwa ini tuh dibagi 2 partisi dan dia dalam bentuk besar itu adalah perkalian, ya. Selanjutnya kita baru turunin, karena kan sebenarnya fungsinya terhadap X, berarti kan dia pasti maunya turunannya itu G aksen, itu kan, atau di sini jangan pakai aksen dulu, D, GX per DX dong. Dia mau hasilnya diturunin terhadap X nih. Saya ingetin dari materi saya yang kemarin, atau di buku itu, ini itu
sebagai suatu komen, perintah, bukan dia perkalian. Ketika ditulis kayak gini, sebenarnya kita tahu bahwa dia minta diturunin ntar dalam bentuk terhadap X. Nah, sementara kita udah ngerubah ini dalam bentuk U dan V, satu variabel lain. Ya kan? Maka kita pakailah baru namanya aturan berantai, chain rule. Ya nggak? Berarti kita turunin dulu pelan-pelan sampai nanti bisa kita bedah supaya nanti dia bisa menghasilkan DX. Nah, gimana? Yuk kita ikutin. Pertama, ya. Kita turunin dulu, kita tulis ulang dulu deh. Ini U pangkat 5 dikali V pangkat 8. Ya. Kita turunin dulu masing-masing itu dengan, kok suara saya bergema ya? Dengan produk dulu. Berarti ini sama dengan U aksen, ya kan? Dikali V, itu kan. Berarti U aksennya berapa? Berarti 5 dikali U pangkat 4. Ya. Nah, karena dia diturunin terhadap U dulu, berarti dia dikali dulu sama DU. Jadi U aksennya ini, bagian yang inilah. Ini kalau diturunin aksennya itu bentuknya ini nih. 5 dikali U pangkat 4 kali DU. Ya. Sementara yang ini, kalau diturunin, V aksennya, itu sama dengan 8 dikali V pangkat 7 terhadap DV. Apa nih kok DU sama DV-nya jadi perkalian? Karena kan sebenarnya kalau kita tulis ini di sini, DU-nya bisa di sini kan? Harusnya sama kayak ini nih. Cuma kita kali silang aja. Sehingga dari yang awalnya dia penyebut, dia dikali silang jadi DU, dikali DU. Ini yang harusnya dia pernya di sini, kita kali silang jadi DV-nya di sini. Kayak gitu. Nah, kita lanjutin lagi, tinggal kita bongkar nih. Ini berarti sama dengan berapa? 5 dikali U pangkat 4 kan? U-nya berapa? U-nya memang 1 ditambah 4X pangkat 4. Ini kan ada tulisannya dikali lagi kan? Dikali DU, belum berhenti nih. Berarti ini dikali D dalam kurung 1 ditambah 4X. Ya kan? Ingat, D ini bukan perkalian, dia komen. Jadi kalau misalnya dia ada kok ada di D dalam kurung gitu, berarti dia komen untuk menurunkan fungsi yang di sebelah atau di dalam kurung yang sebelah sini. Sehingga ini itu bisa kita turunin lagi berantai. Jadi ini sama dengan 5 kali 1 plus 4X pangkat 4 dikali turunannya ini. Berapa? Berarti ini kali 4. Ya enggak? Baru DX. Sebenarnya kalau mau ditulis lagi, ini DX. Sudah selesai. DX di sini menandakan prosesnya itu dia sudah selesai. Karena kalau DX diturunin dia jadi 1. Ya kan? Tapi kita nggak usah nulis DX ini kayak seolah-olah itu dia cuma menandakan ini tuh sudah diturunkan loh terhadap X semua. Jadi ini sudah sesuai dengan harapan kita bahwa ntar dia diturunin terhadap DX yang di sini nih, yang tadi di sini yang saya coret-coret tadi. Jadi DX-nya mau ditulis lagi boleh, mau enggak ya nggak apa-apa. Karena udah nggak ada lagi bentuk di dalam kurung sebelah D-nya itu yang kompleks. Karena X itu sudah, kalau diturunin 1, jadi ya 1 dikali berapapun ya bilangan itu sendiri. Ini sama dengan 20 kali 1 plus 4X pangkat 4. Ini turunannya. Ya kan? Sementara yang ini, yang V gimana? Ya, lanjutin aja. Jadi sama dengan 8 kali berapa itu? 3 plus X min X kuadrat pangkat 7 dikali D. 3 plus X min X kuadrat. Aduh, susah banget. Berarti ini saya tulis nih
Ini saya tulis kayak gini aja dulu ya, biar nggak diulang panjang. Dikali turunannya ini nih, berapa? Ada yang mau bantu? Turunannya 3 plus X min X kuadrat berapa? Berapa nih? 2x, Pak. Min. Min 2X. Min X kuadrat. Min Enggak. 2X. 1 min 2X. Oke. Atau kita tulis kebalikannya aja ya. Min 2X plus 1. 1 min 2X benar. Min 2X plus 1 benar. Yang mana yang aja ya. Serah, tapi yang penting dalam kurungin. Mau ditulis DX lagi monggo, mau nggak apa-apa. Ini nanti kalau teman-teman kerjanya beda nggak masalah, tapi secara konsep sama aja, asal sama aja konsepnya ya pasti bener lah. Kan nulis denotasi diferensial bisa macam-macam tuh, kemarin saya tulis ada 6 kan, terserah aja. Nah, ini tinggal di kali-kali deh. Tinggal di kali-kali, ini hasilnya ntar jadi, kalau mau ditulis jadi min 16X plus 8 dalam kurung, ini ketemu ini ya. Di dalam kurung 3 plus X min X kuadrat. Sud. Ini V aksennya nih, teman-teman. Nah, ini baru nemuin U aksennya, ini baru nemuin V aksennya. Oke, tapi lihat lagi, ini product rule, ini perkalian. Berarti kita harus ngikutin kaidahnya sebenarnya adalah U aksen V plus V aksen U, gitu kan? Ya nggak? Iya, Kan Pak. ngikutin kaidahnya ini. Nih, ini saya screenshot lagi. Karena belum selesai, kita pindah ke sebelah ini. Buat teman-teman yang masih menghubungkan terus, santai aja, bilangin aja, pokoknya masuk aja, pokoknya ntar saya absennya belakangan. Ya, dicek yang di WhatsApp aja, soalnya nggak muat tempatnya. Iya, Pak. Jadi, sehingga kita tulis ulang deh. Gx 1 plus 4X per, aduh, susah ya. Pangkat 5 dikali 3 plus X min X kuadrat pangkat 8. Itu kalau dipakai product rule baru kita tulis. Ini jadi tadi ya. Tadi berapa sih? 20 ya? 20 kan U aksen dulu nih. 20 1 plus 4X pangkat 4. Ini baru U aksen kali V. Kali 3 plus X min X kuadrat pangkat 8. Ini baru 1 ditambah, kan? V aksen U. V aksen U-nya tadi berapa? V aksennya U-nya itu sama dengan min 16X plus 8 dikali 3 plus X min X kuadrat pangkat 7, ya kan? Dikali U, ini V aksen nih. Ini V, ini U aksen. Dikali U, U-nya 1 plus 4X pangkat 5. Wow, panjang ya. Emang panjang. Kayak gitu. Sisanya sebenarnya tinggal perkalian aja, buka kurung, ntar ditemuin mana yang yang sesuku atau enggak, kayak gitu ya. Sisanya sebenarnya ntar seperti itu. Tapi kalau misalnya mau buka kurung semua, monggo, bener-bener aja, nggak masalah.
Tapi kalau kita mau ngelihat lagi kayak tadi cara awal substitusi, kita lihat besarannya ya, cara besaran lagi supaya memudahkan prosesnya. Kita lihat dulu, ini kan sama-sama punya 1 plus 4x. Sama-sama punya 3 plus x min x kuadrat. Ini juga punya 3 plus x min x kuadrat. Di sini 1 plus 4x. Ya kan? Berarti kita ambil dulu aja yang mirip-mirip di sebelah-sebelahnya. Berarti kita keluarin dulu aja 1 plus 4x-nya. Kita keluarin lagi dikali 3 plus x min x kuadratnya. Baru pemilihan pangkatnya. Ambil pangkat yang paling kecil. Kalau kata saya tadi bilang, ini ambil pangkat 4-nya. Kan pilihannya 4, ini 5. Ambil yang kecil. Ini 8, ini 7. Berarti ambil yang mana? 7. 7. Pilihan 7. Kan? Ini ada koefisiennya, boleh dilihat. Ini koefisiennya. Sebenarnya ini untuk memudahkan juga, mungkin ini baiknya nggak perlu kita kaliin kayak gini ya. Kita bikin aja kayak tadi aja. 8 dikali min 2x plus 1. Karena kalau kayak gini kelihatan enak. Di sini ada 8, di sini ada 20. Berapa FPB-nya? Biar sama-sama enak, kita keluarin aja 4 di sini, ya nggak? Sama-sama bisa dibagi 4 kan? 4 di sini, baru dalam kurungin lagi gede. Berapa ini kali berapa yang supaya ini itu sama dengan hasilnya ini 20 ini kali ini pangkat 8. Biar jadi 20 kan di sini kali 5. Ini kan udah 1 plus 4x pangkat 4, berarti ini dikali 1. Ya nggak? Ini udah 3x pangkat x. 3 plus x min x kuadrat, tapi yang ini pangkat 7, ini pangkat 8. Berarti kita tulis lagi. 3 plus x min x kuadrat, ya, pangkat 1. Tapi nggak usah dituliskan satunya. Habis itu kan ditambah, berarti baru kita tambah sebelah sini. Tambah. Ini 4, di sini 8, berarti di sini 2, ya nggak? Dikali, ini 2x min 2x plus 1-nya kan ya tetap kita tulis min 2x plus 1 plus 1 3x min 3 plus x min x kuadrat itu udah pangkat 7, ini sama-sama pangkat 7, ini berarti ini dikali 1 plus 4x-nya di sini pangkat 5, di sini pangkat 4, berarti kita tulis lagi 1 plus 4x-nya 1 plus 4x pangkat 1, nggak usah kita tulis. Berarti hasilnya sama dengan ini. Ini tulis lagi aja ya. Sama lah pokoknya. Ini sama 5, 3. Ini kali aja nih kali. Berarti ini sama dengan, sorry, dihapus. Karena ini udah sederhana, dalam kurungnya bisa dibuka-buka, baru di dalam kurungnya dibuka-buka. Berarti 5 kali 3, 15. 5 kali x, 5x, min 5x kuadrat. Ya kan? Plus 2. Ini kalau ditulis jadi min 4x plus 2. Baru dikali min 4x kali ini. Min 4x dikali 4 dikali 1 berapa? Min 4x. Min 4x dikali 4x berarti 16x kuadrat. Plus 2 dikali 1 plus 2. Plus 2 dikali 4x 8x. Baru tambahin semua. Ya, tambahin semua yang kita taruh yang x kuadratnya di depan. Berarti ini min 5x kuadrat ketemu sama 16x kuadrat. Berarti berapa hasilnya? Min 5x kuadrat ditambah 16x kuadrat berapa hasilnya? Min 5 kambing ditambah 16 kambing. Apa? 11, Pak. 11x kuadrat.
ya kan? Berarti yang X kuadratnya habis, udah, berarti yang X sama X. Ada 5X, min 4X, plus 8X. Berarti berapa? 9X. 9X. Sekarang baru yang konstantanya semua, 15. Plus 2. Plus 17. Berarti ini hasil akhirnya. Ini tulis lagi nih atasnya nih. 4, kamu tulis 1 plus 4X pangkat 4 dikali 3 plus X min X kuadrat pangkat 7 dikali ini. Hasilnya. Jadi ada disederhanakan yang ribet ini, yang di atas. Mungkin kalian kalau buka satu-satu juga boleh, tapi pasti akhirnya panjang nih. Lihat aja nih pangkat 8, coba gimana caranya. Ya nggak? Apa kalian akan bedah atu-atu gitu kan? Rumit. Gitu. Ya. Kalau saya, harapannya bisa kalian ngerjain sampai titik sini. Minimal yang inilah, nih, minimal yang ini nih, minimal yang ini nih. Harapannya. Tapi kalau teman-teman mentok, ada yang cuma bisa nyampe di titik ini, ya, ya masih jauh sih ini sebenarnya, ini masih bukan dibilang jebak, walaupun secara teorinya benar, ini benar juga kan. Kan lu nyebut sini Pak, masa sih saya salah gitu kan. Sebenarnya ya benar, oke lah, nanti dibenerin aja dulu, nanti saya cek sendiri aja. Mungkin nanti jatuhnya saya kasih setengah, minimal sampai sini bener lah. Ntar kalau buat teman-teman jawab, di jawaban diperiksa, minimal sampai sini ya bener lah. Ntar saya balik lagi, saya lihat. Tapi kalau emang, maksudnya secara tadi yang produk rule-nya di awal, UV-nya itu aja udah kurang pas, ya pasti salah sih. Ya, nggak masalah kalaupun salah ya buat belajar. Tuh. Ada yang mau ditanyain nggak? Pak, untuk turunan yang 3 plus X min X kuadrat akar 8, pangkat 8 itu 8 min 16X dikali min X. 8 min 16X dikali min X kuadrat plus X plus 3 akar 7. Enggak, tadi kan udah, sebelum itu udah selesai ya, di sebelumnya. Enggak, ini nanya turunan itunya aja, Pak. Nanya turunan ininya aja. Nanya turunan ini aja tadi caranya di sebelumnya. Ini IPL bukan? Di sebelumnya tadi saya Pak. udah foto kan ya? Mbak nih. Iya, cuma agak bingung. Cuma agak bingung ya. Oke. Ya udah teman-teman, pokoknya saya sebelum saya jawab pertanyaan IPL, ini pokoknya teman-teman kalau misalnya bisa jawab sampai sini, bener lah. Minimal ini udah nggak usah disederhanain, Pak, saya nggak bisa Pak nyederhanain bawahnya. Berarti kalian belajar gimana cara bisa ngelihat atau bisa nyederhanain kayak di bawah ini ya, supaya bisa lebih sederhana lagi bentuknya. Tapi kalau kalian udah bisa nemuin U aksen kali V plus V aksen U-nya, bener lah, udah lah. Saya korting. Tapi ini saya screenshot dulu. Saya kirim di grup lagi. Ini, ya. Ini baru saya jawab pertanyaan itu lagi. Bentar. Oke. Tadi Ipul nanya apa? Yang V-nya ini ya, yang 3 plus X min X kuadrat pangkat 8. Ini kalau diturunin gimana, Pak? Ya, ini saya ulangin lagi nih ngerjainnya. Jadi ini, anggap dulu ini tuh satu fungsi yang kita simbolin dulu lah yang lain lah. Mau bentuknya V ke U kayak nggak masalah. Ini udah terlanjur V ya di sini. Berarti kita anggap bahwa ini sama dengan V sama dengan ini, misalnya karena saya kotak, saya bikin aja nih kotak pangkat 8 misal. Ya nggak? Ini kan saya kotakin.
Ini pangkat 8. Saya mau sebenarnya yang atas ini udah tahu nih tujuannya. Ini tuh saya mau turuninnya dv terhadap dx. Ya nggak? Benar tuh. Saya maunya ini terhadap x nih, bukan terhadap kotak, Pak. Saya nggak mau terhadap kotak, saya mau terhadap x. Nah, baru kita masuk ke chain rule. Ini chain rule-nya pakai cara saya ya. Mungkin yang kayak kemarin di materi beda. Nggak masalah kan, saya sekali lagi. Mungkin teman-teman nanti pada akhirnya punya cara sendiri, monggo aja. Selama secara konsep tuh masih sesuai. Paling memudahkan teman-teman aja. Ini salah satu proses di mana saya juga ngerjain chain rule tuh pakai cara saya. Berarti kalau saya mau nyari dv per dx, ini kan sementara saya bikin yang rumit tadi dalam bentuk kotak kan. Maka kalau saya kasih denotasi D atau different untuk nurunin si V ini, di sini juga berarti dikasih D kan. Tapi dia masih terhadap kotak, sehingga nanti ini jadinya dv per D kotak dulu. Berapa dv per D kotak? Simple as 8 kali kotak pangkat 7. Gitu nggak? Ya. Iya, Pak. Berarti karena ini terhadap D kotak, kali silang aja D kotaknya ke sebelah kanan. Berarti dv sama dengan 8 kotak pangkat 7 D kotak. Nah, saya udah bilang tadi, berarti tinggal dibuka. Ini berapa? 3 plus X min X kuadrat pangkat 7. Ini kali D dalam kurung 3 plus X min X kuadrat. Ya nggak? Kotaknya dibuka nih semua. Ditampilin hasil wujud aslinya. Bentuknya kayak gini kan? Nah, ini masih dalam bentuk udah DX belum? Udah sesuai sama target kita belum yang ini? Belum. Berarti turunin dulu ini. Karena kan saya bilang D itu artinya dia itu nurunin sesuatu yang di dalam kurung di sebelah kanannya. Bahasa gampangnya gitu. Berarti kita tulis lagi ini 8 dikali 3 plus X min X kuadrat pangkat 7 dikali, ini baru turunin lagi, min 2X plus 1 atau 1 min 2X, terserah. Ini udah bentuk terakhir, ini pasti DX nih akhirnya. Ini mau ditulis DX-nya atau enggak, terserah. Karena DX itu kalau diturunin lagi ya, X turunin berapa? 1 kan? Ini sama dengan 1 kan? Ini nggak ada habisnya. Jadi ini udah terakhir nih. Bukan nggak ada habisnya. Ini udah, ya udah nih kayak... Pak, suaranya hilang, Pak. Oh, halo. Sampai mana hilangnya tadi? Nggak hilang, Pak. Ada, Pak. Ada ya? Ada, Pak. Sinyal kita aja yang agak jelek, Ci. Oh, agak jelek ya. Oke, nggak apa-apa. Kalau nggak jelas, bilang aja ya. Ini, DX ini kan sama dengan 1, berarti mau ditulis mau enggak tuh, ya udah selesai. Yang jelas ini udah bentuk form terakhirnya nih, udah sesuai. Karena kalau ini dikali silang lagi, dia kan ntar bentuknya jadi dv per dx kan. Ini kali silang lagi ke bawah aja, jadi dv per dx nih. Ini ngapain nih nyoret-nyoret nih? Kepencet kali ya. Nah, berarti ini hasilnya, Pul. Oh, nggak bisa diinin lagi ya, Pak? Itu diapain lagi? Jadinya 8 min 16X. Oh, bisa. Tadi saya udah bukan 8 min 16X. Min 16X kali, ini kan 8 langsung kali ini nih. Kan katanya kata Bapak bisa dibalik 1 atau min 2X plus 1 atau 1 plus min 2X. Oh iya. 1 min 2X. Oh iya, bener. 8 min 16X. Oke. Terus? 8 min 16X dikali min X kuadrat. Bisa. Min X kuadrat plus X plus 3. Bisa. Pangkat 7. Bisa. Iya. Bisa. Tadi bisa, saya Pak. Bisa. Tadi pertanyaan itu doang. Iya. Oh, bingung di ininya, Pak. Caranya kan beda, jadi agak bingung kemana-mana gitu. Bisa. Kalau dibalik-balik itu doang bisa. Tapi tadi saya cara yang tadi itu intinya ya saya ngikutin soal aja. Terus
Kalau teman-teman yang dalam kurungnya mau dibalik, X kuadrat di depan atau X center di depan, bisa itu. Ya soalnya kan sama Bu Silvi itu dulu pakainya DX gitu kan. Oh, nggak apa-apa pakai cara Bu Silvi, monggo. Sekali lagi itu yang menurut kalian nyaman aja, asalkan masih sesuai konsep. Kalau saya kan tadi seolah-olah munculin DX-nya itu di sebelah kanan langsung kan. Karena ya ini sebenarnya gimana sih bisa muncul sebelah kanan jadi pengali, itu kan sebenarnya kayak kali silang aja kan yang di sebelah kiri itu, di sebelah kiri sama dengan itu dia kan penyebut. Jadi, yang bagi kalian nyaman aja, nggak masalah. Terus Iya kalau kan? mau dibalik-balik, itu juga nggak ada soal. Ya, asalkan mungkin yang saya tadi ajarin itu adalah nyederhanainnya. Tadi kan rumit tuh, ya nggak? Kalau lihat di WhatsApp grup aja lagi tadi udah saya screenshot kan. Pokoknya tugas kalian adalah nanti kalau misalnya ada tugas lagi, sebisa mungkin gimana cara nyederhanain yang rumit tadi jadi bentuk yang paling simpelnya. Kalau masih bisa disubstitusi, faktorin apa yang sama, yang suku-sukunya mana aja yang sama, dikeluarin aja. Jadi kita nggak harus bener-bener ngebuka nih atu-atu nih, misalnya nih, ini kan pangkat 7 nih. Apa kalian akan ngaliin 3 plus X min X kuadratnya sebanyak 7 kali? Ya kan? Itu kan berapa kali ngitung tuh. Pasti susah dong. Kalau itu pangkatnya cuma 2, mungkin cuma 2 kali ngitung masih gampang lah. Pangkat 3, ya oke lah, maksimal pangkat 3 sih kalau saya mah. Kalau mau ngitung ngebuka gitu ya. Tapi kalau bentuknya udah di atas pangkat 3 tuh, biasanya sih pasti ada cara untuk bisa memfaktorkan. Nah, cara faktorin tadi udah saya ajarin. Pertama pokoknya cari mana angka yang sama, terus pilih kalau ada pangkat, pilih pangkat yang paling kecil. Gitu. Itu sih maksud saya tadi ngejelasin yang itu. Oke, itu ya. Ada pertanyaan lagi selain Ipul? Ada? Lanjut. Nomor 8. Maaf, Pak. Ya, monggo. Gimana? Ya, terkait dengan soal yang tadi, Ya. bisa kita pakai rumus yang U. Tadi kan kita anggapnya U ya. Iya. Nah, kalau U pangkat ini, nanti kita derivasi menjadi ini kali U pangkat ini kurang 1 dikali U absen. Dikali U absen ya, bisa juga kayak gitu. Iya. Nggak apa-apa. Itu kan penulisan aja. Kalau misalnya kamu Newton ini ya? Iya ya, Pak. Oh iya, misalnya Newton mau nulis tadi kan U pangkat N gitu kan. Terus ini kalau diturunin jadi N U pangkat N min 1 dikali O aksen. Karena kebetulan U-nya sendiri itu kan dalam bentuk fungsi lagi kan. Kalau tadi kan saya nulisnya mungkin D kotak lah atau D apa gitu kan. Nggak masalah. Jadi antara ini sama ini tuh sama. Nggak apa-apa Newton, itu sama aja. Oh, baik, Pak. Itu masalah penulisan aja, sama kayak pertanyaannya si Saiful tadi kan. Saya baru nangkap soalnya tadi kayak, oh itu kan bisa dibalik ya, bisa. Tidak menyalahi aturan. Baik, Pak. Nah, yang penting ngerti aja itu bahwa itu aturan berantai ya. Yap, Ya. baik. Siap. Ada lagi? Lagi? Kita lanjut kalau nggak ada, masih 3 soal lagi sama ntar saya jelasin materi. Oh, ini harusnya sampai jam berapa ya? Lupa saya. 15 menit lagi ya? Oke, kita cepetin aja deh. Ini HT ya berikutnya ya. Sama dengan
T pangkat 4 min 1 pangkat 3 kali T pangkat 3 plus 1 pangkat 4. Nah, ini intinya sama aja nih kayak yang tadi. Kalau saya tadi udah ngejelasin panjang lebar nih, saya cepetin aja. Ini sama nih, ini U pangkat ini kali V gitu. Tapi ini U pangkat 3, ini V pangkat 4 sama aja. Berarti kita turunin dulu terhadap U kan. Berarti kita turunin dulu terhadap U, 3-nya ke depan. 3 dikali T pangkat 4 min 1 pangkat 2. Tapi belum berakhir, karena di sini juga kita masih anggap U. Berarti ini sama dengan bahasnya DU saya tadi. DU saya, atau kalau Newton tadi bilangnya U aksen, monggo. Tapi karena kita udah sama-sama tahu ini U aksen, kita coret aja ini langsung aja. Turunannya yang di dalam kurung berapa? 4T pangkat 3, ya kan? 4T pangkat 3, sorry. Ini baru yang sisi yang ini nih. Aksen yang U aksen yang ini nih. Berarti kalau produk rule kan U aksen kali V, berarti dikali V lagi. Berarti ini belum selesai. Dikali V. T pangkat 3 plus 1 pangkat 4. Ini baru sisi yang U aksen V plus V aksen U. Ini baru sisi yang ini. Bisa tulis di sini deh. U aksen kali V. Karena pasti nggak muat sebelah kanannya, kita tulis lagi bawahnya V aksen kali U. Berarti turunannya dari yang V ini. Karena dia pangkat 4 dan di dalam ini ada rumus yang kompleks. Berarti kita tulis dulu di sini. Pangkat 4-nya turun, dikali T pangkat 3 plus 1 dalam kurung 4 dikurangin 1 pangkat 3. Ya kan? Ini baru dikali lagi aturan berantai, dikali ini. Turunan terhadap T pangkat 3 plus 1. Berarti dikali 3 T kuadrat. Ini baru yang si V aksennya aja. Dikali U berarti. Tambahin lagi dikali U. U-nya berapa? T pangkat 4 min 1 dalam kurung pangkat 3. Kayak gitu. Nah, ini baru ditambah ini. Ini sama ini ditambah. Berarti kalau gitu H aksen terhadap T sama dengan, tulis nih sepanjang ini nih. Kalau mau ditulis begini aja boleh. Hasil akhirnya 4 T pangkat 3 T pangkat 3 plus 1 pangkat 4 tambah S plus 1 pangkat 3 kali 3 T kuadrat. Ini saya pakai mouse nih jadi jelek banget, sorry. T pangkat 4 1 pangkat 3. Kalau berhenti di sini aja ya monggo, tapi kalau sekali lagi kalau bisa disederhanain. Nanti bentuk sederhananya akan menjadi, ini singkat aja ya, soalnya saya nggak bisa lama-lama lagi karena ini terhasil waktunya. Hasil sederhananya sebenarnya 12 T kuadrat T pangkat 4 min 1 pangkat 2 T pangkat 3 plus 1 pangkat 3 dalam kurung siku yang gede T pangkat 4 min 1 dalam kurung plus T dikali T pangkat 3 plus 1.
Hasil akhirnya kayak gini. Kalau disederhanain lagi. Jadi kita kan lihat sebenarnya intinya ini sama-sama punya T pangkat 4 min 1. Ini punya T pangkat 3 plus 1. Dikeluarin aja. Keluarin dulu nih. T pangkat 4 min 1, T pangkat 3 plus 1. Ya kan, dari perkalian. Ini ada 4 pangkat 3. Ada suku yang cuma punya T doang. 4T pangkat 3. Sama yang di sebelah kanan sini ada 3T kuadrat. Ya kan. Intinya dia punya suku T doang kan. Ya udah T-nya dulu aja keluarin. Nah, ntar ada koefisien-koefisiennya belakangan lah. Intinya, nanti teman-teman bakal ngambil yang pangkatnya paling kecil kan. Di sini kan yang untuk T, yang paling kecil pangkatnya 2. Ya udah 2-nya aja yang dikeluarin. Kalau yang T pangkat 4 min 1 paling kecil pangkatnya 2. Berarti 2-nya yang diambil. T pangkat 3 plus 1 itu pangkatnya 3. Berarti pangkatnya 3 ini nih. Berarti 3 ini yang paling kecil yang diambil yang ini. Ntar dalam kurungnya, baru dicari-cari supaya nanti hasilnya itu kayak yang di atasnya. Gitu. Pengerjaannya sama kayak nomor 7 pokoknya. Pengerjaan sama. Kalau teman-teman berhenti sampai di sini, anggap aja benar. Nanti dijawabnya dianggapnya benar. Minimal sinilah. Sampai dia bentuk produk rule keluar U aksen V di plus V aksen U. Kalau teman-teman bisa nyederhanain dalam bentuk ini lagi, itu lebih baik. Gitu. Saya nggak akan jelasin runut satu persatu ya, karena ternyata di luar dugaan ini jauh lebih mengambil makan waktu soalnya. Ya. Oke. Ya, jadi intinya nomor 8 ini sama kayak nomor 7. Jadi nggak terlalu ada masalah untuk penjelasan. Nah, nomor 9 sama nomor 10 ini aja nih yang trigonometri. Ya, nomor 9. Langsung aja. Ini kan Y sama dengan dalam kurung 1 plus cos kuadrat X dalam kurung pangkat 6. Oke. Ini intinya pakai aturan berantai aja. Ya. Pakai aturan berantai. Cuma lagi kalau cara saya melihatnya saya akan mencoba membagi-bagi mana yang kiranya itu rumit, yang kompleks dari ini. Nah, kalau saya akan melihatnya pertama gini, ini kan pangkatnya ada satu fungsi dalam kurung dipangkatin 6. Ya. Kalau mau lihat dalam kurungnya, saya lihat yang paling kompleks itu di antara 1 dan cos itu pasti si cosnya dong. Berarti saya analogikin, tulis di sini misal bahwa cos X itu sama dengan, misalnya apa misalnya, U kah? U lah. U. Saya misalin dulu nih, cos X sama dengan U. Berarti ini kalau ditulis ulang, bisa jadi kayak gini kan, 1 plus U kuadrat, ya nggak? Pangkat 6. Ya nggak? Ini kalau saya tulis ulang jadi 1 plus U kuadrat pangkat 6. Sepakat nggak? Kalau misalnya saya misalin cos X sama dengan U. Iya, Pak. Ya kan? Nah, ketika saya mau turunin, karena ini variabelnya saya ganti U, dia kan pasti mintanya variabelnya akhirnya dy per dx dong. Tapi ini saya ganti dulu U. Maka ketika saya turunin, pasti dia terhadap du dulu, belum terhadap X. Ya, karena dia terhadap U dulu, maka dy per du-nya menjadi 6-nya turun kan ke depan. 6 kurung 1 plus U kuadrat pangkat 5. Ya nggak? Tapi ini pun karena dia sendirinya dalam bentuk apa namanya ya, yang satu fungsi juga, berarti sebelum jadi DU pun dia akan minta kita turunin terhadap D dalam kurung 1 plus
U kuadrat nih. Sama kayak tadi. Sama kayak soal nomor 7 sama 8. Berarti sebelum sampai DU pun dia pasti minta turunin dulu nih bentuk yang di dalam kurungnya ini nih, karena dia bentuknya kompleks. Jadi kita tulis lagi 6 1 plus U kuadrat pangkat 5 dikali turunannya sih 1 plus U kuadrat. Jadi kali 2 U, ya enggak? Baru dikali lagi DU. Gitu. Nah, ini baru dia udah dalam bentuk DY per DU. Berarti kita buka aja U-nya. Berarti 6 kali 1 plus cos kuadrat X pangkat 5 kali 2 U-nya itu kan cos X ya. Berarti 2 cos X dikali D cos X. Berarti ternyata kita masih punya tugas lagi ternyata untuk nurunin si cos X. Karena kan tetap dimintanya DX kan. Berarti turunannya cos X berapa? Turunannya cos X ya. Berapa turunan cos X? Min sin X. Min sin X. Iya, min sin X. Min sin X. Pangkat 5 dikali 2 cos X. Aduh, susah banget nulisnya. Cos X dikali min sin X. Jangan lupa DX. Satu lagi sebenarnya dikali DX. Pokoknya intinya karena ini berakhir di DX, berarti baru terpenuhi tujuan kita D per DX. DX-nya balikin lagi aja ke sisi sebelah kiri, jadi ntar jadi D per DX. Nggak masalah. Jadi ini udah hasil akhirnya. Urutan-urutannya nggak masalah, karena ini kan perkalian ya. Ini ntar jadi 2 ketemu 6 jadi kan 12, ya kan? Jadi ntar mau ditulis 12 cos X kali min sin X. Gitu. Atau ntar minnya ikutan keluar, jadi min 12 cos X sin X dikali 1 plus cos kuadrat X pangkat 5. Itu juga bisa. Bentukan yang paling sederhana yang tadi, min 12 tadi. Ya, gimana? Pak, maaf. Ya. Di sini kan kita kalau lihat di net, cos pangkat 2X ini kalau disimplify, itu hasilnya minusin 2X. Cos pangkat 2X kalau disimplify, hasilnya menjadi min sin 2X. Min sin 2X? Min sin 2. Iya. Min sin 2X gitu. Cos pangkat 2X, yakin cuma cos pangkat 2X. Cos kuadrat X ini sama dengan min sin 2X. Gitu. Iya, Pak. Kalau saya tahu identitas trigonometri tahunya gini, sin kuadrat X plus cos kuadrat X sama dengan 1. Kalau ini jadiin satunya mau dijadiin sama-sama cos, misalnya ya, berarti kan ini kalau dijadiin 1 sama dengan ini kan, berarti ini bisa ditambahin sin, tapi jadi malah tambah rumit. Ntar ada cos, ada sin juga. Gitu. Saya nggak pernah dengar sih kalau ini sama dengan ini, ntar saya coba cek dulu ya. Saya nggak pernah dengar. Nah, iya Pak, mohon dicek dulu karena saya awalnya juga pakainya 2 cos X kali min sin X. Nah, terus saya coba cari di internet, ternyata itu 2 ini tuh bisa disederhanain jadi min sin 2X gitu Pak. Nah, akhirnya ujung-ujungnya saya coba tulis X. Terus saya coba cari untuk penyelesaiannya dari mana kok 2 cos X dikali min sin 2X ini bisa dapat min sin 2X. 2 cos X dikali min sin X sama dengan min sin 2X. Itu saya coba cari, tapi penyelesaiannya saya cuma bisa lihat kalau misalnya premium. Nih.
Ini saya share ya yang di Google ya. Ini saya nyari-nyari Google. Kalau sin 2x, nih sin 2x, ini kalau dibentuk jadi cos kuadrat itu bukan jadi cos kuadrat x langsung. Dia jadi 2 sin A cos A. Karena kuadratnya di sini itu dia ini pasti akan ngambil waktu lagi untuk dijelasin. Tapi memang setahu saya kalau sin 2 alfa atau sin 2x gitu ya, di mana sudutnya yang dikali 2 itu nggak serta-merta jadi langsung cos kuadrat x. Itu kalau menurut saya itu mungkin kamu kepotong kali ya, ngeliatnya jadi seolah-olah cuma ininya aja. Enggak, Pak. Nanti bisa dibahas bareng-bareng nanti ya Boleh, japri Bapak. boleh. Kalau gitu boleh. Coba aja dikasih linknya ke saya, mana kamu lihat cos kuadrat x itu sama dengan sin 2x. Tapi kalau saya boleh bilang dulu buat tenangin hati, yang lainnya itu udah pasti salah sih. Tapi ntar kita bahas bareng-bareng. Boleh ntar. Dikirim dulu aja linknya di mana kamu lihat. Ntar bisa saya bikin saya cekin, saya bikin pembahasan sendiri. Itu bisa. Ya. Tapi most likely itu salah sih. Kalau saya boleh jujur ya. Kita lihat dulu, Pak. Ya, boleh. Most likely aja, saya cuma bilang dulu. Karena kalau dilihat kayak gini, nih sin 2x tuh, jadinya kayak gini. Mungkin kamu, ya oke lah, coba dilihat dulu lah. Dibagi aja dulu. Ya. Mungkin ini kali yang nyangkanya ini ya. A kuadrat min 1 ini. Ya oke lah. Oh teh. Bentar lagi, kita satu soal lagi. Oh berarti belum bisa jelasin dong. Ntar berikutnya saya bikin YouTube lagi aja deh. Nomor 9 ya. Terakhir. Ya. Bisa di ini. Ya. Belum saya copy ya. Ya udahlah. Ntar ada videonya kok, ntar teman-teman ulang-ulangin situ ya. Belum saya copy ke WhatsApp. Lupa. Nomor 10 terakhir. Y sama dengan X dikali sin X. Sin super X. Oke. Ini sama aja. Kita anggap ini product rule. Berarti ini U, ini V gitu kan. Pertama berarti U aksen kali V dulu. Berarti U aksennya berapa? 1 dikali V sin super X. Terus V aksen U. Ya, V aksen U-nya jadi sin ini si sudutnya ini kita ganti jadi nulisnya gini bisa kan? Sepakat nggak? Jadi seper X itu bisa ditulis jadi X pangkat min 1. Ada yang tahu nggak caranya yang ini? Ada yang baru lihat? Iya, Pak, baru lihat, Pak. Baru lihat. Oke. Jadi satu bilangan itu kalau dia bentuknya jadi kayak gini nih, selama bentuknya sama ya. Ya sebenarnya udah bentuk rumus paling dasar ya sih. Jadi intinya kalau kita nemu seper X ya, itu dia jadi X pangkat min 1. Kalau kita ketemu seper X kuadrat, ini jadi X pangkat min 2. Kalau kita ketemu 1 per X pangkat 3, jadi X pangkat min 3. Jadi itu kayak bentuk dasarnya polinomial, sama kayak kalau tadi saya nunjukin misalnya akar gitu ya. Kalau akar kan 1/2, dia jadi akar X gitu. Ya, tapi dia akan jadi min kalau posisi fungsinya itu di bawah. Kayak gitu. Memang ini jadi bentuk, ini jadi rumus. Jadi kalau saya mau jelasin, saya sendiri ya karena bukan jurusan matematika banget, nggak tahu, jadi ini kayak rumus jadinya nih.
pokoknya disimpan dulu aja. Jadi kalau emang teman-teman baru lihat, ya ini bentuknya. Entar kalau misal teman-teman ketemu lagi, misalnya X, plus 3 ya, ya ini ditulisnya jadi X plus 3 dalam kurung pangkat min 1. Itu aja pokoknya. Kalau ini X per 3-nya dalam sepertiga kuadrat berarti min 2. Pokoknya dia kalau dia di bawah fungsinya, dia kalau mau dikeatasin, bahasa gampang ya, bahasa kasarnya gitu, dia mau dinaikin jadi pembilang, itu dia dipangkatin minus. Seperti itu. Ya. Jadi ini satu rumus sendiri, jadi saya kasih sekarang. Nah, sehingga si V aksen itu, si sin 1 per X, itu saya akan tuliskan jadi sin dalam kurung X min 1 dong. Ini saya tulisnya. Sin dalam kurung X pangkat min 1. X pangkat min 1 ini karena dia bentuknya kalau menurut saya rumit, saya ganti dia kotak lah. Misalnya saya simbolin dia kotak dulu. Biar supaya ntar dia pakai aturan berantai. Berarti ini sama dengan sin kotak nih. Turunannya sin kotak, sorry lebih tepatnya. Turunannya sin apa? Turunannya sin. Karena kan dia udah V aksen di sini ya. Cos, ini saya hapus, bukan sin lagi. Kalau saya nulis sin lagi salah berarti. Cos kotak. Tapi karena dia kotak, berarti harus ada penyeimbangnya. Dia diturunin apa? Terhadap apa? Terhadap dia kotak. Ya kan? Ini baru sih V aksennya. Baru V aksen. Dikali U. U-nya berapa? U-nya ya X lah. Yang belum selesai urusannya di sini adalah ini nih. Belum selesai nih urusannya. Jadi kita buka kotaknya. Jadi cos S pangkat min 1, atau dibalikin lagi ke bentuk awal per X juga boleh, dikali D X pangkat min 1. Ya, kita ngurusin yang V aksen dulu aja. Ini yang U ini udah biarin aja lah nanti dulu. Karena dia udah nggak diapa-apain lagi. Nah, kita kan mau semuanya pasti dalam turunannya pasti dalam DX kan. Ini kan D pangkat X min 1. Berarti ini belum dalam bentuk DX. Berarti ini belum selesai. Berarti ini kita harus turunin lagi dia. Turunan dari D pangkat X min 1 tuh berapa? Min 1-nya turun kan ke depan. Berarti min 1 dikali X. X min 1 dikurang 1 berapa? Min 1 dikurang 1 berapa? Min 2. Min 2. Min 2, Pak. Min 2. Iya. Berarti min 1 dikali X pangkat min 2. Baru dia selesai karena diturunin terhadap X, berarti baru dikali DX. Ketika udah bentuknya notasi DX inilah, udah selesai kita. Berarti dia udah bentuk yang kita cari, karena dia tidak perlu lagi kita, perlu kita ganti simbol-simbol lagi, karena dia udah selesai nih. Ya. Sehingga turunan V aksen, singkat cerita, V aksen itu sama dengan cos 1 per X per X dikali min 1 per X kuadrat. Karena min 1 dikali X min 2, ya kan ini kan X min 2, ini nih. Sama dengan min 1 per X kuadrat. Gitu. Nah, baru deh V aksennya dikali U lagi. U-nya kan si X kan. Berarti ya udah ini baru kalau mau dilanjutin dikali X. Kalau dikali X ini coret bisa. Jadi min 1 X. Karena X-nya ini dicoret sama pangkat yang di bawah 2. Yang dipangkat di bawah 2 itu jadi 1. Sehingga hasil akhirnya adalah kagak ada tempat nih buat nulis. Ini hapus deh.
Hasil akhirnya adalah susah banget ya. Lama juga. Hasil akhirnya adalah U aksen V aksennya itu kan sin per X. Plus V aksen U-nya, V aksennya itu kan cos per X. Ya kan? Kali min per X. Gitu. Ini, jadi hasil akhirnya ini. Jadi hasil akhirnya sin per X plus cos per X kali min per X. Seperti itu. Ada pertanyaan? Terakhir, udah exit. Ini nanti hasil pemeriksaannya langsung dikirim, Pak? Langsung diisi aja di link yang tadi saya kirim. Ya, pertama yang jelas ini kan saya record nih. Nanti kalau teman-teman mau ngulangin lagi, ada nomor 9 tuh saya belum copy paste ke mana? Ke grup, ya kan? Ya, tadi saya bilangin untuk nomor 7, 8, 9, pokoknya selama kalian bisa nemuin bentuk U aksen V plus V aksen U-nya itu udah bener. Benerin aja. Tapi kedepannya saya harap teman-teman bisa tuh ngerjain sampai bawah yang bentuknya udah disederhanain. Diteliti juga kelompok lainnya itu, maksudnya kalau misalnya kayak nanyain Pak saya tadi bilang, Pak, ini yang min X kuadratnya di depan boleh nggak? Boleh. Ya kan? Itu masalah penempatan. Sama kayak perkalian tadi kan. Perkalian kalau misalnya ini ya boleh. Kayak atau kayak Newton tadi bilang, Pak, saya nulisnya bukan DU, tapi saya nulisnya U aksen. Oh, boleh juga. Yang penting secara konsep tahu aja itu bener. Gimana? Ini diperiksa sama Bapak juga kan nanti? Nanti saya periksa juga, cuma saya minta dibantu. Ntar kan teman-teman pada checklist kotak, pokoknya buka dulu linknya. Paling kan ntar saya fokus ke mana yang disalahin sama temennya gitu. Soalnya kalau meriksa semua itu saya kurang, takutnya nggak cukup waktunya. Jadi bantuin dulu aja. Ya. Pak. Oke, apalagi? Tanya. Yang nomor terakhir itu bisa nggak kalau dibuat sin 1 per X kurang cos 1 per X per X? Min 1 per X. Gimana? Coba saya tulis dulu ya. Min 1 per X. Min 1 per X dikurangin cos 1 per X per X. Cos dalam kurung 1 per X. Terus pernya di bawah cosnya X. Gitu. Gimana? X-nya gimana? X-nya di mana? Min 1 per X saya kurang... boleh numpang share screen nggak, Pak? Boleh. Monggo. Udah belum ya? Belum saya buka ya? Udah belum? Belum, Pak. Belum ya? Bentar. Mangga. Baik. Wah, lebih rapi ya. Oh, di buku ya. Seperti ini, Pak. Gimana coba? Min sin oh, bisa. Bisa. Itu kan cuma pecahan aja kan dikali sih. Iya bisa itu. Bisa. Udah? Bisa seperti itu, Pak. Yang nomor 34. Bisa. Itu kan cuma pecahan aja. Ya kan, ini kan pecahan kan. Misalnya nih A, nih cos per X nih A. 1 per X itu B per C. Ya enggak? Berarti kan kalau ditulis kan A kali B per C kan? Yaitu jadi cos per X garis X lagi. Ya bisa lah. Itu kan. Ini pecahan aja. Ya, Pak. Oh ya, Pak, yang nomor sebelumnya, Pak, saya ada kirim di grup, Pak. Iya. Ntar saya cek ya. Terima kasih, Pak. Oke, yuk. Nah, udah. Tadi mau jelasin dikit-dikit lagi fungsinya soal turunan, tapi mungkin nanti saya bikin YouTube-nya aja ya. Sama buat minggu depan juga
itu sekaligus sama buat minggu depan aja. Jadi nanti saya bikin YouTube-nya lagi, teman-teman nonton. Jadi minggu depan bahasannya sekali lagi soal turunan lagi, tapi lebih kayak masalah nentuin buat gambar kurva. Ya, salah satu fungsinya turunan itu ntar buat gambar kurva. Jadi kurvanya kapan naik, kapan turun itu bisa dicek lewat turunan sama turunan pertama sama turunan kedua. Ya, itu berarti untuk fungsi-fungsi yang mungkin paling gede pangkat 4 sih. Karena kalau kayak gambar kurva lebih dari pangkat 4 itu udah bentuknya udah bisa aneh-aneh, bisa multidimensi. Jadi salah satu fungsi turunan lagi, sekali lagi saya ulang, itu bisa buat ngebantu gambar kurva, tapi hanya untuk pangkat yang ibaratnya polinomialnya itu paling maksimal tertingginya 4. Kalau misalnya udah pangkat 100, Pak, itu bisa nggak, Pak? Itu udah susah karena itu udah pangkat pangkat yang besar ya, betul multidimensi itu. Itulah. Ya, itu satu, terakhir soal itu. Yang kedua, nanti di YouTube itu juga nanti akan bahas singkat soal awal dasar lagi, kita review lagi integral. Gitu. Jadi kita udah masuk ke integral. Nanti mungkin yang belum, nanti puncaknya ntar di integral itu ntar kita akan bahas integral parsial, itu yang mungkin belum sempat disinggung sama Bu Silvi ya. Tapi sebelum sampai ke situ juga, saya minta teman-teman, walaupun ini mungkin kalau di sini nggak terlalu kepake, tolong pelajari aja bukan fungsi sih, bilangan E ya. Tahu nggak bilangan E? Apa sih saya nyebutnya apa sih? Bilangan E. Aduh. Itu ada di materi saya yang di kemarin saya kirim kok. Ada tuh, coba dibuka nih, coba saya buka deh. Saya buka. Ada di materi saya. Nonton, kalau saya nitip ini maksudnya kalian coba nonton YouTube atau apa gitu ya yang bisa memudahkan. Ini sementara saya stop dulu aja recordingnya biar nggak